Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah struktur tumbuhan. Topik hari ini tentang struktur akar, khususnya akar primer. Sebelum kita mulai kuliahnya, kita awali dengan doa dalam hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah bagi kita dengan menyampaikannya kepada orang lain, sehingga menjadi amal jariah yang bisa kita bawa ke alam berikutnya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ini Anda bisa melihat berbagai bentuk akar, yang umumnya akar itu berada di dalam tanah, tetapi beberapa kasus seperti ini, dan seperti ini juga, ini dan ini berada di atas permukaan tanah. Hanya yang ini saja dan yang ini berada di dalam tanah. Jadi tidak seluruh bagian akar itu berada di dalam tanah. Secara umum memang berada di dalam tanah, tetapi sesuai dengan kondisi lingkungan, maka tumbuhan itu akan bermodifikasi. Berbagai macam modifikasi itu akan kita sampaikan pada pertemuan pada slide-slide berikutnya ini. Nah, ini adalah materi yang akan kita sampaikan terkait dengan karakteristik akar, jenis akar, yang dibedakan berdasarkan asal-usul, berdasarkan fungsi, kemudian susunan jaringan primer pada akar, ada tudung akar, ada epidermis, kortek, eksodermis, endodermis, silinder pembuluh, dan kemudian kita juga akan sampaikan bagian-bagian lain terkait dengan modifikasi akar, misalnya adanya akar kontraktil, ada simbiosis dengan mikoriza dan bintil akar. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, akar berdasarkan karakteristiknya ini disebut dengan organ bagian bawah dari sumbu tumbuhan. Meskipun tidak seluruhnya juga di bagian bawah, tetapi secara evolusi akar ini berada di bagian bawah. Umumnya berkembang di dalam tanah. Lihat, kata-katanya umumnya, ini tidak seluruhnya. Kemudian akar dibentuk pertama sekali itu pada saat biji berkecambah. Pada saat biji berkecambah, untuk tumbuhan kelompok berdaun sempit atau berdaun jarum, gymnospermae, dan kelompok tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berdaun lebar atau tumbuhan berbunga, ini sama-sama berkembang dari meristem apex yang ada di ujung embrio yang berada di dalam biji, kemudian berkecambah, satu bagian membentuk calon daun yang disebut dengan plumula, dan satu bagian menjadi calon akar yang disebut dengan radikula. Calon daun itu mengarah ke atas, sedangkan calon daun mengarah ke bawah atau ke pusat bumi, sehingga arahnya secara evolusi dia memang mengarah ke pusat bumi atau geotropisme, sedangkan yang daun mengarah ke arah cahaya. Nah, baik tumbuhan angiospermae yang terdiri atas dikotil dan monokotil maupun tumbuhan gymnospermae, seluruh akar terbentuk dari proses perkembangan embrio, dari plumula, dari radikula. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat bahwa akar itu berkembang, ada yang terus berkembang dari akar radikula sampai seberapapun usia tumbuhan itu, yaitu pada kelompok tumbuhan gymnospermae dan dikotil. Ini berkembang terus, sehingga akar utamanya itu tidak hilang, dan akar itu disebut dengan akar primer
Kemudian pada akar primer ini tumbuh akar-akar lainnya yang kita sebut dengan akar lateral atau akar yang lebih kecil. Kemudian ada bulu-bulu akar. Nah, sistem perakaran seperti ini yang masih menyisakan akar utama disebut dengan sistem perakaran akar tunggang atau akar primer. Maaf, ini tertulis AK, harusnya akar primer, atau dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris disebut dengan taproot. Kemudian, bagaimana dengan radikula yang berkembang pada kelompok monokotil? Nah, ternyata dalam proses perkembangannya, radikula pada tumbuhan monokotil ini sesaat setelah berkecambah, dia akan mengalami pembusukan, akan mengering, dan kemudian untuk meneruskan hidupnya, maka tumbuhan itu menghasilkan akar-akar liar yang disebut dengan akar adventif. Nah, demikian juga seandainya pada tumbuhan gimnosperme dan dikotil, kalau kita ingin mencangkok, maka juga akan muncul akar. Itu karena dia sel-sel itu atau jaringan itu mendapatkan kondisi lingkungan yang harus mengeluarkan akar sehingga bisa melanjutkan untuk tumbuh. Jadi ada bagian dari meristem yang diganggu, kemudian meristem itu bisa menjadi sel apa saja. Nah, pada saat itu tumbuhan tersebut menganggap membutuhkan akar untuk meneruskan hidupnya, maka sel meristemnya akan digunakan untuk menghasilkan sel akar. Jadi sel meristem bisa berkembang menjadi sel apa saja. Nah, tadi saya sudah menyampaikan adanya kelompok dikotil dalam gimnosperme yang bijinya berkembang dari radikula. Yang radikulanya berkembang dari biji. Ya, sama ini contoh pada tumbuhan dikotil, tapi sama dengan tumbuhan gimnosperme. Dan ini contoh pada tumbuhan monokotil. Sama-sama berasal dari biji, dari lembaga biji. Nah, ini terbentuknya radikula. Sama-sama memiliki akar primer. Nah, dalam tahapan perkembangan, akar primer ini pada gimnosperme dan dikotil ini tetap bertahan. Ini pada gimnosperme, ini pada dikotil tetap bertahan, dan untuk memperluas bidang serapan menghasilkan akar-akar lateral dan bulu-bulu akar. Nah, akar ini terus bertahan sepanjang hidupnya. Inilah yang disebut dengan akar primer atau akar tunggang atau taproot. Sedangkan pada monokotil, dalam tahapan pertumbuhannya, radikula ini akan lisis, akan hilang, ya. Radikula akan hilang, kemudian digantikan dengan akar-akar adventif atau akar liar, yang kemudian juga dalam kondisi tertentu dia akan berubah menjadi akar kontraktil. Ini disebut dengan akar serabut yang umumnya ada pada kelompok monokotil. Nah, akar berdasarkan asal usulnya, ya, akar tunggang menembus tanah lebih dalam. Ini lanjutannya. Sifat dari akar tunggang menembus tanah lebih dalam dibandingkan dengan akar serabut, ya, karena dia memiliki jaringan meristematik yang terus berkembang pada ujung akarnya. Kemudian akar primer dan cabangnya membesar pada sistem perakaran tunggang yang mengalami penebalan sekunder, ya. Tapi akar cabang yang kecil tidak mengalami penebalan sekunder sehingga hidup dalam usia yang terbatas, jadi diganti terus dengan yang baru. Nah, akar serabut tidak mengalami penebalan sekunder. Kemudian akar tunggang dan akar serabut fungsinya sama-sama untuk melekatkan tumbuhan pada substrat, menyerap air dan berbagai garam mineral dari lingkungannya. Kemudian bisa berfungsi sebagai organ penyimpan cadangan makanan. Pada kasus-kasus tertentu sekarang ini, tumbuhan tidak selamanya tumbuh harus memiliki media tanah, tapi bisa saja media air seperti hidroponik, yang di dalam air itu sudah dilarutkan senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan sehingga dia tidak membutuhkan lagi tanah untuk tempat hidupnya. Tanah itu hanya berfungsi sebagai tempat penyangga, dan penyangga bisa diciptakan dari benda lain
sehingga dia bisa menyokong tubuhnya dan bisa berkembang. Jadi tanah bukan syarat utama tumbuhan untuk tumbuh, tetapi untuk melekatkan tumbuhannya dan tersedia nutrisi di dalamnya, dan bisa digantikan dengan media yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan asal-usulnya, kalau dari embrio berarti ada akar tunggang dan akar serabut. Tetapi berdasarkan fungsinya, akar itu mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang berfungsi untuk penyimpan makanan, ada yang berfungsi untuk penyimpan air, ada yang berfungsi untuk memperbanyak diri, membentuk tunas baru. Ada yang berfungsi sebagai akar udara untuk mengambil gas-gas dari udara melalui akar yang bergelantungan. Misalnya pada pneumatophor yang pada tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan udara, seperti di daerah mangrove, ya, banyak kita lihat tumbuhan mangrove itu menghasilkan akar bukan tumbuh ke dalam tanah tapi menuju cahaya, karena di dalam mangrove itu terbatasnya udara akibat pori-pori tanahnya yang berlumpur, sehingga tidak masuk udara yang mencukupi, sehingga tumbuhannya harus memodifikasi organ yang di sini adalah organ akar untuk mendapatkan cahaya, untuk mendapatkan udara. Kemudian demikian juga dengan tumbuhan epifit, anggrek misalnya, dia mengambil udara melalui filamen, melalui akar yang di dalamnya ada jaringan khusus untuk mengambil udara itu. Kemudian ada akar panjat yang tumbuhan merambat, ya, akar pembelit hampir sama. Kemudian di daerah-daerah yang kestabilannya tidak baik, di daerah berlumpur, maka tumbuhan itu menghasilkan akar yang banyak untuk menunjang tumbuhnya untuk bisa tumbuh dengan baik. Ada yang bersimbiosis dengan mikroorganisme sehingga bisa meningkatkan kesuburan di tempat tumbuhnya dan mencukupi nutrisi yang diperlukan. Ada juga yang berfungsi untuk memperkuat batang sehingga dihasilkan akar-akar seperti akar tunjang tapi dalam ukuran yang kecil yang disebut dengan akar kontraktil, sehingga bisa menarik batang tumbuhan yang sudah tumbuh lebih tinggi ke dalamnya sehingga bisa menjadi lebih kokoh. Biasanya ini pada kelompok monokotil. Nah, ini contoh, ya, gambar-gambar dari jenis-jenis akar berdasarkan fungsinya. Ini ada akar yang membesar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, biasa disebut dengan umbi akar, misal dari ubi rambat, dari singkong, dari beet, ya, dari wortel. Ini adalah contoh akar yang berfungsi untuk penyimpan makanan. Ada akar yang berfungsi untuk penyimpan air. Ini akar yang ukurannya sangat besar, ya, juga sangat berat, yang fungsinya untuk menyimpan air. Itu juga dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan sekulen, ya, tumbuh-tumbuhan sekulen yang hidup di padang pasir, itu juga menyimpan air di dalam akar, menyimpan di dalam batangnya juga. Nah, kemudian akar udara ini, akar-akar ini, ya, dilengkapi dengan jaringan khusus yang disebut dengan filamen untuk menangkap udara dari ruang udara ini. Nah, kemudian ini akar pneumatophor, ya, salah satunya dari jenis api-apian atau api-api, Avicennia, yang hidup di daerah berpayau atau di daerah pasang surut. Kekurangan oksigen sehingga oksigennya harus disuplai dari udara. Ini adalah akar kontraktil yang terdapat pada umbi-umbian, ya. Pada saat tumbuhannya sudah membesar, karena di awalnya dia tumbuh tidak terlalu dalam, maka tidak kokoh, sehingga pada saat batangnya sudah lebih besar, dia akan menghasilkan akar-akar kecil ini untuk menarik sumbu batangnya ke dalam tanah. Nah, demikian juga seperti ini pada tumbuhan yang hidup pertama menumpang, ya. Ini beringin atau ficus, yang pertama hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Kemudian setelah dia hidup,
mulai pelan-pelan menghasilkan tumbuhan bagian batang dan bagian akar yang lebih besar. Akarnya dia tumbuhkan ke bagian bawah terus merambat sampai kemudian mencapai tanah, sampai kemudian dia kuasai pohon induknya dan dia bunuh pohon induknya. Ini juga bagian dari jenis akar kontraktil untuk mengokohkan batang yang awal mulanya itu bukan tumbuh pada media tanah. Nah, akar yang tadi berfungsi sebagai tunas ini pada rumput-rumputan, maka ini akan terbentuk satu batang yang kemudian bisa menghasilkan akar baru dan menghasilkan tumbuhan baru. Ini sering juga disebut dengan geragih, ya, proses pertumbuhan yang terus-menerus seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk tunas. Ini biasanya pada vanili atau sejenisnya untuk merambat. Kalau akar pembelit berarti yang ukurannya lebih besar, sedangkan akar panjat hampir sama tetapi ukurannya lebih kecil dan tidak membelit bagian penyokongnya dengan membelit lebih lebih besar ukuran belitannya, ya. Jadi fungsi hampir sama, tetapi ukurannya atau panjangnya itu lebih panjang yang akar pembelit. Nah, kemudian kita sudah melihat tadi secara morfologi dari luar, kemudian kita juga bisa melihat lebih dalam dengan melihat struktur bagian dalamnya. Ini yang menjadi pembelajaran kita, karena pembelajaran ini adalah struktur tumbuhan, lebih melihat bagian luar dan bagian dalam secara utuh. Nah, susunan jaringan primer pada akar, ya, ini beragam, lebih sederhana, dan secara filogeni asal usulnya lebih primitif dibandingkan dengan batang. Kita lihat satu persatu. Ini adalah penampang melintang akar secara utuh, yang kita bisa tandai kalau penampang melintang akar berbeda dengan batang itu adanya berkas pembuluh yang terpusat di bagian tengah ini. Ini biasanya dimiliki oleh akar. Kalau penampang pembuluh pada batang itu berada di bagian yang lebih ke tengah, yang berada di tengah-tengah dari penampang melintang itu, dan radiusnya lebih besar, jadi jarinya lebih besar dibandingkan dengan berkas pembuluh pada akar ini. Nah, apa saja jenis jaringannya? Jaringan tentu dibentuk oleh sel yang sejenis. Di sini ada jaringan epidermis yang dibentuk oleh sel epidermis yang fungsinya sebagai pelindung, maka dia akan berada di luar, di bagian paling luar. Ini semuanya adalah jaringan epidermis. Tentu karena dia berfungsi sebagai pelindung, ukurannya lebih tebal dibandingkan dengan sel-sel yang di dalamnya, maka susunannya terlihat seperti susunan batu bata. Kemudian ada bagian tengah, bagian bagian dalam dari epidermis tadi yang disebut dengan korteks, ya, korteks atau jaringan dasar. Korteks itu sampai ke tingkat perbatasan dengan berkas pembuluh. Ini berkas pembuluh. Berarti dari setelah epidermis sampai ke endodermis ini itu disebut dengan korteks. Nah, satu lagi beda antara akar, penampang melintang akar dan batang adalah ada berkas pembuluh akar itu dilengkapi dengan jaringan endodermis untuk melindungi berkas pembuluh. Sedangkan pada penampang melintang batang tidak terlihat adanya endodermis untuk melindungi berkas pembuluh. Dalam ukuran yang lebih besar, ini adalah bagian dari endodermis. Kemudian ini secara keseluruhan berkas pembuluh yang terdiri atas ini jaringan xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dari dalam tanah ke daun. Dan ini adalah
jaringan phloem. Ini yang ada di antara xilem dan ini semuanya jaringan phloem. Ini berfungsi untuk mengantar bahan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk melindungi masuknya senyawa-senyawa yang tidak diinginkan ke dalam sistem berkas pembuluh ini, maka dihalau oleh endodermis ini. Endodermis memiliki dinding sel yang tebal, tetapi untuk kebutuhan transportasi material-material yang dibutuhkan ke dalam ini, dia membuka jalur yang disebut dengan sel pelalu atau facet cell ini, yang terlihat dindingnya lebih tipis dibandingkan dengan sel-sel yang lain, atau terlihat lebih transparan kalau dalam pewarnaan seperti ini. Nah, setiap yang lebih transparan itu adalah sel pelalu yang berfungsi untuk masuknya air dan senyawa-senyawa organik yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, ini secara keseluruhan disebut dengan silinder pusat. Silinder pusat hingga batas epidermis disebut dengan korteks atau jaringan dasar. Kemudian yang paling luar disebut dengan epidermis. Nah, pada penampang membujur, akar tadi akan terlihat seperti ini, atau seperti ini, atau yang lainnya. Nah, jadi penampang akar dilihat dari proses pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi 3 zona. Ini zona yang terus tumbuh, yang dekat dengan ujung akar, atau sering disebut dengan apikal, ya, apikal meristem akar. Ini zona yang terus membelah. Kemudian zona yang mengalami pembesaran. Ini zona yang mengalami pembesaran, pertumbuhan dan pembesaran. Kemudian di atasnya adalah zona yang mengalami pendewasaan atau pematangan. Sehingga tentu berbeda dari berbeda dari ukuran dan ketebalan, bentuknya tetap sama. Di bagian ujung dari akar, ujung paling bawah akar itu ada yang disebut dengan root cap atau tudung akar atau kaliptra. Nah, ini bersifat meristematik dan menghasilkan pelumas untuk bisa menembus tanah. Sekeras apapun tanah akan bisa tembus karena ada satu senyawa yang dihasilkan oleh tudung akar ini sehingga membuat tanah itu menjadi lunak atau media tempat tumbuhnya menjadi lunak. Ya. Kekerasan ternyata ditundukkan oleh kelembutan. Ini jaringan yang paling lunak tapi bisa menerobos media yang paling keras. Sampai batu sekalipun bisa dilunakkan oleh jaringan yang lunak ini. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melawan kekerasan itu jangan dengan kekerasan. Contohlah pada pertumbuhan akar ini. Melawan kekerasan dengan kelembutan. Pelan-pelan dia keluarkan cairan untuk melembutkan dari media yang keras tadi. Nah, kita lihat pada gambar B ini, ya. Ini adalah bagian prokambium. Nah, ini bagian prokambium. Ini secara umum adalah bagian berkas pembuluh. Kalau pada penampang melintang, bagian yang biru ini. Di sini yang bagian merah ini. Kemudian yang kuning ini adalah jaringan dasar. Ya, jaringan dasar. Ini bagian antara berkas pembuluh dan epidermis. Nah, dan bagian epidermis ini disebut dengan bagian dermal, bagian pelindung. Ini bagian dermal. Ya. Ini sama juga dalam penampang yang lain. Terlihat sama. Ini berkas pembuluh, xilem dan phloem berada di sini. Nah, ini adalah wilayah yang disebut dengan question center, ya, titik apikal meristematik, titik apikal meristematik akar yang terus menghasilkan jaringan-jaringan baru menggantikan jaringan tudung akar yang rusak yang berfungsi untuk menembus tanah tadi. Nah, zonanya
Iya, ini zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan, sama seperti yang ini. Nah, selanjutnya ini sudah saya sampaikan tadi, jadi saya lanjutkan saja. Kemudian tudung akar, ya, tudung akar atau kaliptra itu terdapat di ujung akar, berfungsi melindungi promeristem yang ada pada akar, membantu untuk menembus tanah oleh akar. Jadi dihasilkan satu senyawa untuk melunakkan tanah. Di dalam tudung akar terdapat sel hidup yang mengandung pati. Kemudian juga tudung akar ini mensekresikan, mengeluarkan lendir yang terdiri atas polisakarida. Nah, ini yang menyebabkan tanah itu menjadi lembut, lunak, yang berfungsi sebagai pelumas. Ya, jadi menghasilkan pelumas itu di tudung akar ini. Nah, tudung akar dapat mengendalikan pertumbuhan geotropisme akar. Jadi menuju ke arah itu dikendalikan oleh tudung akar. Kemudian tudung akar terus-menerus berkembang terus-menerus. Sel yang luarnya mati digantikan oleh sel-sel baru yang berada di jaringan meristematik akar di bagian lebih ke atas dari jaringan tudung akar ini. Kemudian pada hampir semua tumbuhan, ya, ada tudung akar. Pada hampir semua tumbuhan ada tudung akar, kecuali pada beberapa parasit dan tumbuhan yang bersimbiosis dengan mikoriza. Itu tidak ada tudung akar. Untuk bagian pertama sampai di sini. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian kedua.